Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu ya buat kita semua. Jumpa lagi. Sekarang hari ini di kelas online metodologi penelitian, saya masuk ke materi tentang teknik pembuatan angket. Saya berharap sebelum Anda mengikuti atau memutar video ini, Anda sudah membaca PPT yang telah ada di Tritel untuk mempermudah pemahaman Anda. Karena saya di sini hanya akan memberikan inti-intinya dari teknik pembuatan angket. Oke, kalau kita membicarakan angket atau kuesioner, kita harus ingat bahwa angket atau kuesioner itu merupakan alat untuk Anda mendapatkan sebuah data di lapangan. Kalau kita bicara angket dan kuesioner lagi, itu kita harus mereview teori yang telah Anda tentukan pada saat Anda membuat kerangka berpikir. Masih ingat ya? Di kerangka berpikir, untuk Anda yang mempunyai metode penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, maka mempunyai dua variabel ya, variabel bebas dan terikat. Masing-masing variabel bebas dan terikat itu harus mempunyai teori. Teorinya tersebut harus yang sudah dipilih dan ditentukan yang merupakan teori yang tepat. Teori yang tepat itu adalah teori yang cocok atau sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau yang tepat atau yang sesuai yang terjadi di objek penelitian Anda. Oke, yang kedua adalah teori tersebut harus mempunyai dimensi, atau kata lain adalah teori tersebut harus mempunyai unsur-unsur. Karena teori yang mempunyai dimensi atau unsur-unsur itu adalah nanti yang menjadi hal yang penting sebagai acuan kita untuk membuat kalimat di dalam angket atau kuesioner. Ingat ya, di bab 3 kalimat tersebut adalah kalimat yang merupakan pernyataan, bukan pernyataan, tapi pernyataan ya, bukan question mark. Karena itu berhubungan dengan skala pengukuran yang Anda sudah bahas di metodologi penelitiannya. Ya, karena kita memakai skalanya skala Likert. Oke, ya. Benar-benar masih ingat. Oke, sekarang kita bahas untuk kalimat di dalam angket atau kuesionernya. Oke, beralih lagi ke teori. Kita ambil contoh di PPT, ada teori kualitas pelayanan oleh para suraman yang mempunyai 5 dimensi, yaitu tangible, yaitu TERA ya, tangible, empathy, responsiveness, kemudian reliability, sama assurance. Oke, pertanyaannya adalah, apakah kelima dimensi ini harus wajib digunakan semua untuk menunjang kita membuat kalimat di dalam angket kuesioner? Kita lihat ya. Misalnya nih, objek penelitian Anda restoran. Terus restoran tersebut tidak pernah memberikan statement kepada konsumennya seperti ini misalnya. Makanan yang kami sajikan akan atau kami jamin akan ada di hadapan Anda dalam waktu kurang 20 menit. Statement itu tidak pernah diucapkan oleh si waiter kepada setiap tamu yang datang. Kalau itu terjadi, maka bisa dikatakan restoran itu tidak pernah memberikan jaminan untuk servis yang quick misalnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dalam menentukan dimensi dalam teori Anda, akhirnya karena jaminan itu berkaitan dengan assurance, kita harus lihat ya definisinya dari assurance atau penjelasan dari assurance itu apa, maka itu harus di skip, si assurance itu harus di skip. Karena gini, kalau kalian paksakan memakai 5 dimensi tersebut, ternyata tadi kenyataan di lapangan yang bagian jaminan itu tidak pernah terucap, maka nanti kalimat di assurance itu sesuai dengan penjelasan teorinya itu apa, terus kita bikin kalimat pernyataan, terus kita berikan kepada responden. Nah, responden kan harusnya
dalam menjawab dan memberikan persetujuannya itu harus benar-benar apa yang pernah dia rasakan atau yang pernah dia alami. Karena nanti kan kita nggak ketemu dengan pengujian ya. Masih ingat di bab 3 metode penelitian ada pengujian reliabilitas sama pengujian validitas, di mana salah satunya pengujian validitas adalah pengujian untuk menguji apakah item pernyataan atau data dalam instrumen kita itu bisa dimengerti, dipahami, dan dialami sendiri oleh responden. Nah, kalau hal yang tidak dialami oleh responden yang kita tanyakan, dia harus jawab apa? Kalaupun dia paksakan menjawab, misalnya sangat setuju atau cukup setuju, itu sebenarnya udah nggak valid. Apalagi nanti diolah dengan program atau pengujian validitas tersebut. Jadi percuma ya, mendingan dihilangkan. Dan itu tidak apa-apa. Asal selama punya alasan tadi ya, kenyataannya seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut kepada gimana sih bikin kalimatnya. Kita lihat tangible. Nah, kita lihat teorinya di tangible. Penjelasannya apa? Penjelasannya seperti ini nih. Berkenaan dengan daya tarik, fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Dari pernyataan di penjelasan di tangible, kita bisa lihat ada beberapa poin yang bisa kita buat sebuah kalimat di dalamnya. Misalnya nih, daya tarik fasilitas fisik. Itu kita langsung berpikir, sebuah restoran punya daya tarik fasilitas fisik. Apa tuh? Misalnya, apakah fasilitasnya, ruangannya itu bernuansa nyaman, bernuansa instagramable. Ya, setiap objek penelitian itu berbeda-beda. Kita harus cari apa daya tarik di fasilitas fisik. Misalnya ada, itu bisa dibikin kalimat. Misalnya, ruangan di restoran A itu terasa nyaman. Boleh ditambahin karena apa? Atau saya senang berkunjung ke restoran tersebut karena ruangannya instagramable, misalnya. Oke, itu sudah terjadi satu kalimat. Kemudian kita lihat perlengkapan, material yang digunakan perusahaan. Apa kalau untuk restoran? Material dan perlengkapan yang digunakan, piring, peralatan, dan segala macam. Bisa kita bikin kalimat misalnya, piring yang disajikan kepada tamu selalu dalam keadaan hygiene atau bersih. Nah, jadi satu kalimat. Udah 2 kalimat ya, berarti dalam satu dimensi tersebut. Kemudian penampilan karyawan, kita mau nilai. Bisa kita bikin kalimat seperti ini misalnya. Para waiter selalu berpenampilan menarik dan sopan serta bersih misalnya. Tapi saya menyarankan bahwa kalau bikin kalimat itu jangan sampai ada kalimat dan yang penilaiannya bisa berbeda. Misalnya gini, waiter selalu berpenampilan menarik, bersih, dan baik gitu ya. Antara menarik, bersih itu beda ya kategorinya. Jadi nanti kalau di dalam satu kalimat ada 2 penilaian, responden tinggal milih aja, misalnya setuju. Tapi sebenarnya setuju itu kalau dianalisa dia setuju yang mana? Yang menarik atau yang bersihnya? Sebaiknya satu aja. Itu ya. Oke, jadi tadi satu dimensi tangible itu udah ada 3 kalimat. Apakah mau dipakai semua 3 kalimat tersebut? Silahkan. Apakah cuma mau 2? Silahkan. Apakah cuma punya hanya satu yang fasilitas fisik aja tadi yang instagramable yang saya mau pakai? Saya sarankan jangan. Sebaiknya satu kalimat dalam satu dimensi itu Anda membuat minimal 2. Kalau mau lebih boleh, asal sanggup nanti ngolah datanya jadi banyak. Kenapa nggak boleh 1? Karena nanti kalau ada pengujian validitas, misalnya di kalimat yang satu nggak valid, itu kalimat harus dibuang. Kalau cuma punya 1, akhirnya Anda tidak punya lagi unsur atau dimensi tangible, karena semuanya kalimatnya hilang, berarti dimensinya hilang juga. Gitu ya. Jadi nanti ini berlaku untuk membuat kalimat di variabel
bebas kamu dan variabel terikat kamu. Sama. Tekniknya seperti itu. Oke ya, kira-kira itu yang bisa saya terangkan kepada kalian terhadap materi teknik pembuatan angket. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan Anda dan bisa membayangkan atau membandingkan dengan pada saat Anda survei ke objek lapangan. Oh, restoran yang saya teliti itu mempunyai ini, punya ini, dan sebagainya. Ya, sampai jumpa ya. Terima kasih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan dengan forum diskusi ya. Kita ketemu di Google Meet. Salam.